Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Adi Nuransyah, NRP 23 2019 02 beserta rekan saya. Saya Ihsan Satria Ananda dengan NRP 23 2019 010. Kali ini kita akan menjelaskan tentang apa? Ya, dalam video kali ini kita akan menjelaskan tentang salah satu pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau bisa dibilang dengan AI. Pemanfaatannya ini dalam penggunaan driverless car. Oke, maka dari itu kita simak videonya berikut ini. Ya. Kali ini saya akan bertanya, banyak pertanyaan dari publik ini yang bertanya-tanya tentang AI. Oke. Sebenarnya AI itu apa sih Bang? Bisa dijelaskan? Nah, ini sedikit saja penjelasannya. Jadi, kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence itu adalah satu ilmu teknologi komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah yang umumnya terkait dengan kecerdasan buatan manusia. Nah, AI sendiri, tujuan inti dari AI ini yaitu memecahkan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia sendiri gitu. Nah, jadi apabila suatu kasus, ini ada kasus nih, ada kasus di mana manusia itu tidak bisa menyelesaikannya secara tepat waktu atau sedikit rumit. Nah, AI dengan disusun program-programnya itu membantu manusia untuk menyelesaikan masalah yang rumit itu, seperti itu. Oh, dengan kata lain berarti AI ini juga sangat membantu sekali bagi manusia ya Bang? Nah, betul sekali. Nah, seperti salah satu contoh topik kita kali ini, yaitu driverless car. Nah, itu bagaimana sistem-sistem AI itu bisa membantu membantu manusia dalam menjalankan atau memprogram mobil sendiri itu. Nah, ini bisa dimanfaatkan driverless car ini untuk berbagai bidang. Nah, contohnya sebagai bidang kita yaitu pemetaan. Oke, berarti dengan kata lain itu hanya contoh kecilnya saja dari pemanfaatan AI itu sendiri ya Bang? Betul sekali. Nah, kan tadi sudah dijelaskan nih apa itu driverless car. Nah, selanjutnya Bang Rafli nih, kita sesi videonya ini menggunakan bukan wawancara tapi kita sharing pikiran, sharing pikiran gitu. Dengan lawan kita adalah pertanyaan masyarakat. Bisa dilanjutkan Bang Rafli. Oke, sebelumnya kan saya menjelaskan apa sih itu driverless car itu kan. Untuk saat ini kan driverless car itu kan udah sangat baik dengan kemampuan sensornya dan segala macam safety-nya. Dan masyarakat tuh banyak yang ingin bertanya juga, sebenarnya tuh driverless car ini tuh kapan sih diciptakan dan dikembangkannya itu? Oke, mungkin Bang Isan bisa menjawabnya. Nih, saya jawab. Nah, jadi menurut literatur yang saya baca, teknologi autonomous car atau mobil otonom atau kita bisa sebut driverless car ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Nah, itu mulanya adalah mobil pertama driverless car itu adalah Mercedes-Benz. Oke, berarti pabrikan itu yang pertama mungkin. Berarti otomatis perkembangan pertama itu ada di Jerman. Nah, ini Mercedes-Benz ini diusung pertama kali oleh seseorang bernama Ernest Dickmans. Nah, itu orang pertama yang membuat mobil Mercedes van ya, mobil seperti bus yang biasa kalau di game-game itu menarik sebuah lori yang buat camping. Nah, orang itu mengusung atau merubah mobil van itu menjadi mobil tanpa supir. Nah, jadi mobilnya itu dipasangi alat-alat yaitu sensor, kamera, serta pengatur kecepatan dengan tanpa supir. Nah, dalam percobaan itu menghasilkan mobil itu bisa melaju sampai dengan 100 km per jam. Berarti sangat kencang ya pada saat itu? Di jalan kosong. Dan dengan catatan lalu lintasnya rendah,
rambu lalu lintasnya cukup jarang-jarang dan tidak ada orang yang lalu lalang. Nah, seperti itu. Berarti driverless car ini juga oleh orang terdahulu mungkin ya, itu berarti sudah sangat dipikirkan sekali mungkin ya. Keselamatan tentang safety. Karena mereka mencobanya di jalanan kosong, bukan di jalanan perkotaan saat ini mungkin karena sudah banyak sensor-sensornya yang lebih canggih lagi, lebih berkembang mungkin ya. Nah, kita langsung nih Mas Rafli ke pertanyaan-pertanyaan publik. Nah, perkembangan teknologi saat ini bisa dibilang cepat ya. Dengan kurun waktu kurang lebih 10 tahun sudah ada teknologi baru. Nah, kita ini ambil di dunia otomotif nih. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi otomotif itu berkembang pesat. Nah, mulai dari zaman dulu berupa beca, delman dan segala macam. Lalu di mobil konvensional dengan bahan bakar fosil. Lalu di 2023 ini mulai mobil dengan bertenaga listrik. Lalu dikembangkan juga, lagi sedang dikembangkan mobil dengan teknologi tanpa supir atau driverless car. Banyak publik yang bertanya-tanya nih, sebenarnya apa itu driverless car sih, Mas Raffi? Boleh dijelaskan sedikit? Oke, dimana driverless car ini tuh dengan kata lain itu mobil pintar ya. Oke. Karena si driverless car ini tuh menggunakan teknologi AI. Dimana AI ini tuh dapat merancang bagaimana caranya agar si manusia ini aman gitu di dalam mobil. Oke. Dan driverless car ini juga menggunakan AI ini dapat menyetir sendiri. Dengan kata lain, kita tidak usah capek-capek, hanya saja kita bisa mengontrol si mobil itu tersebut. Berarti kita hanya duduk manis di dalam mobil tanpa menyetir. Betul sekali. Dimana kan si AI ini tuh menggunakan banyak sekali sensor ya. Iya. Jadi dengan kata lain tuh si sensor ini tuh udah bekerja dengan sendirinya. Oke. Dan itu udah dirancang seperti itu. Jadi misalkan seperti ada rambu-rambu lalu lintas, dan itu pun mobil itu pun pasti bakal berhenti sendiri karena menggunakan sensor dan mendeteksi si rambu lalu lintas itu tersendiri. Bagaimana dengan pejalan kaki yang sembarangan lewat? Apakah ada sensor seperti itu? Oh jelas, itu pasti ada karena safety itu pasti diutamakan di driverless car. Oh iya benar sekali. Nah, kebanyakan driverless car ini juga menggunakan bahan bakar listrik. Karena mengikuti teknologi zaman sekarang ya. Karena teknologi listrik ini kan lebih lebih ramah lingkungan gitu. Iya betul. Tidak seperti sebelumnya menggunakan solar atau bahan bakar lainnya yang memanfaatkan minyak bumi, dimana ya output dari keluaran itu kan berupa asap segala macam. Sedangkan ini tuh tidak gitu, jadi lebih aman, lebih ramah lingkungan seperti itu. Berarti bisa mengurangi polusi udara ya, seperti asap-asap di kendaraan. Betul sekali. Dan banyak sekali teknologi ini dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan otomotif yang sangat besar. Contohnya itu seperti Tesla, Ford, Hyundai, dan sebagainya. Tesla itu yang Elon Musk itu ya? Betul sekali Mas Isa. Dan perusahaan-perusahaan besar ini tuh didukung oleh perusahaan teknologi software terkemuka ya di dunia gitu. Seperti Google, Apple, Nvidia, Samsung, dan lain-lainnya untuk mendukung kemajuan si driverless car ini sendiri gitu. Jadi perusahaan besar pun pasti bakal kerjasama untuk membuat si driverless car ini tuh lebih baik gitu. Berarti perusahaan-perusahaan besar ini berinvestasi untuk mengadakan teknologi besar ini. Betul, walaupun memang untuk saat ini ya harga driverless car ini tuh sangat mahal, lebih mahal lah dari mobil sebelumnya. Karena merupakan teknologi tinggi juga gitu. Nah, tinggi dan terbaru juga. Mungkin itu menjadi penyebabnya. Berarti terdapat program-program yang disusun oleh manusia. Betul. Yang bisa menjadi
AI gitu ya. Ya, karena AI ini juga kan pasti dibuat oleh manusia. Betul. Bagaimana merancang sistem program di komputer itu tersendiri gitu. Oke. Nah, kita tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan dasar tentang driverless car. Pertanyaan selanjutnya, ini mungkin yang bagi Anda yang ingin memiliki driverless car. Bagaimana sih cara kerja dari driverless car? Nah, mungkin bisa Rafli jelaskan, Mas Rafli, silakan. Oke. Driverless car ini sebenarnya tadi sebelumnya sudah saya jelaskan beberapa ya sedikit lah Ya, di tentang awal tadi ya. bagaimana cara kerja si driverless car-nya. Nah, mungkin lebih jelasnya atau lebih rincinya mungkin di sini ya. Jadi si driverless car ini tuh suatu mobil yang dijalankan oleh software, di mana software ini tuh dapat merancang mobil ini tuh bisa tanpa pengemudi gitu. Dan juga si mobil ini tuh dapat bekerja tanpa pengemudi itu menggunakan kamera atau lidar yang dipasang di mobil tersebut, di mana si lidar ini tuh berfungsi sebagai menyeken keadaan sekitar apabila ada orang lewat atau ada lampu merah atau sebagainya yang membuat si mobil ini bahaya, pasti akan mengirimkan data ke mobil tersebut agar melakukan apa agar aman gitu, dengan cara menggunakan deep learning itu sendiri itu terinspirasi dari otak manusia. Maka dari itu apa yang dihasilkan dari deep learning itu memiliki akurasi yang sangat tinggi. Jadi peran deep learning ini sebagai pengambil keputusan di mobil itu sendiri. Sekali. Nah, seperti waktu ada lampu merah, mungkin kita deep learning itu memutuskan untuk berhenti. Ya. Ada orang menyeberang lalu berhenti. Ya. Ada hewan terus berhenti, seperti itu ya. Oke, ya itu balik lagi seperti otak manusia yang bekerja. Iya. Karena diprogram sendiri, deep learning sendiri diprogram oleh manusia. Betul. Sekali lagi, ada peran manusia dalam AI ini. Ya. Nah, selanjutnya juga di dalam driverless car itu terbagi menjadi 5 level teknologi otonom. Terdapat 5 level. Betul. Dimana level pertama itu masih setidaknya masih secara manual gitu. Dan level 2 itu sudah ada sensor tapi masih bisa autopilot gitu. Oh, berarti masih ada peran manusia yang harus ada di mobil itu. Betul sekali. Nah, untuk level 3 ini hampir sama seperti level 2, cuma ini tuh dapat mendeteksi keadaan sekitar dan dapat mengambil keputusan dengan cepat. Nah, itu dengan peran deep learning itu. Betul sekali. Level 3 ya tadi. Ya. Dan untuk level 4 ini juga sudah bisa sebenarnya, sudah bisa tanpa pengemudi. Tapi di level 4 ini juga disediakan sistem otomatis gitu. Otomatis. Jadi kita masih bisa menyetirnya. Dari level 2 sampai level 4 ini juga masih bisa disetir. Sedangkan untuk level 5 ini itu sepenuhnya sudah dijalankan oleh AI tersebut gitu. Jadi full AI. Betul sekali. Manusia yang di dalam mobilnya tinggal tidur gitu ya. Ya, betul sekali Mas Isa. Jadi membantu sekali dong untuk perjalanan jauh. Jadi kita tidak perlu berlama-lama di rest area. Betul, tapi mengingat juga tadi bahan bakar atau baterai yang digunakan juga kan. Jadi kita harus setidaknya ngecek lah. Ya. Berarti keamanan juga dong. Betul. Safety first, saudara-saudara. Harus nomor 1. Oke, Bang Ihsan. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Pertanyaan publik terakhir. Ya, oke, dari apa yang kita bicarakan sebelumnya. Oke. Gimana sih maksudnya tuh? Kenapa sih kita harus memilih driverless car ini sendiri gitu? Apa sih keuntungan dari driverless car ini sendiri gitu? Nah, seperti kita tahu driverless car ini memiliki beberapa keuntungan. Nah, yang pertama mungkin sebagai langkah untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, seperti kita tahu perkembangan otomotif itu dimulai dari kendaraan sepeda, beca,
lalu ke delman yang ditenagai oleh hewan. Lalu di beberapa tahun silam kita menggunakan mobil mesin dengan ditenagai mesin dengan bensin bahan bakar fosil. Lalu di 2023 ini mulai berkembang mobil listrik dengan fitur-fitur canggihnya seperti Tesla ya, kita tahu kan Tesla lebih mantap sekali itu. Nah mungkin driverless car ini sebagai bentuk inovasi-inovasi para orang-orang pintar di dunia, orang-orang yang mau berinvestasi di dunia otomotif itu sebagai bentuk investasi untuk melanjutkan perkembangan zaman ini. Nah, yang kedua itu tujuannya dari deep learning itu sendiri untuk membantu, mempermudah, memecahkan masalah atau mempermudah melakukan kegiatan manusia. Nah, seperti itu. Dengan driverless car ini kita tidak perlu menggunakan sepenuhnya tenaga kita untuk menyetir mobil. Misalnya ada perjalanan jauh, nah kita tidak perlu capek-capek nyetir gitu dengan mata mengantuk. Nah, kita bisa menggunakan autopilotnya dengan mengandalkan navigasinya, mengandalkan autopilotnya untuk kita beristirahat sejenak, mungkin hanya bersandar mungkin bisa tidur sebentar dengan teknologi yang sekarang seperti yang dicanangkan oleh Tesla itu loh. Bisa tidur sebentar dengan mobil menyetir sendiri karena sudah punya sensor-sensor yang canggih. Selanjutnya gini, pertanyaan selanjutnya ya, apakah driverless car ini pada tahun sekarang nih Ya, lebih baik dari teknologi-teknologi sebelumnya gitu? ya bisa dibilang lebih baik karena sudah banyak update, sudah banyak di sensor-sensor yang ditambahkan seperti yang di Cina. Saya pernah lihat itu bisa sepenuhnya mengemudi sendiri. Sensor-sensornya itu mendeteksi keberadaan mobil lain. Oh, berarti sama seperti level 5 tadi ya? Ya, mendeteksi mobil lain, rambu-rambu yang ada di jalan, terus mendeteksi makhluk hidup. Nah, jika ada makhluk hidup yang menurut dia menghalangi jalannya seperti itu, dia akan berhenti. Jadi saya pikir sudah lebih baik dari yang kemarin. Oke, nah selanjutnya apakah dari sisi lingkungan tersendiri gitu, apakah lebih baik dari sebelumnya atau bagaimana? Untuk driverless car sendiri karena mengikuti update sekarang yaitu mobil listrik ya lebih ramah lingkungan, lebih ramah pada lingkungan, lebih tidak mempunyai emisi-emisi berbahaya seperti karbon dioksida, dan lain. Oke, selanjutnya tadi kan kita udah membahas tentang dampak positif. Ya, Dampak positifnya lah dari si driverless car ini. Apakah ada gitu dampak negatif yang dihasilkan dari driverless car ini tersendiri? Nah, untuk saat ini dampak buruknya sudah direduce atau dikurangi kan, seperti risiko kecelakaan karena safety first. Yang menjadi potensi risikonya adalah peretas atau hacker, karena driverless car itu kan ditenagai oleh komputer kan, berarti rentan oleh peretas hacker atau cracker atau virus-virus komputer yang lain. Lalu kekurangannya itu ada di penggunaan daerah pegunungan karena sulit, masih belum jarang sinyal jarang sinyal seperti itu. Jadi driverless car belum direkomendasikan bagi Anda yang tinggal di pegunungan. Nah, itu mengatasinya dengan cara apa tuh? Mungkin pembagian antara penggunaan antara AI-nya dan manualnya. Nah, jadi masih harus didukung oleh tenaga manusia seperti itu. Berarti dengan kata lain tuh berarti kita tuh mengemudi dulu sampai daerah yang aman, baru kita lanjut lagi dengan cara otomatis dari si AI tersebut. Nah, ya seperti itu. Ya, mungkin
segitu pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai driverless car. Ya mungkin mudah-mudahan terjawab lah ya. Tuh. Nah, seperti itu. Ya, kurang lebihnya kita mohon maaf. Ya, hanya segini dari kita, mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari kita. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak kaku.